babu syirkil asghar. Ai hada babu syirkil asghar utawi iki kubab mertelakan syirik al asghar kang syirik. Tapi ini termasuk menyekutukan Allah. Tapi kan wa huwa utai syirkul asghar iku araria uria. Syirik asghar itu pamer. Di sekarang nih orang sengaja lu pamer nih, bawa kamera deh, sholat tuh bawa kamera, iya kan, madang bawa kamera, madang oke, terus deh, sampai ke tembok bawa kamera, padu mau jenggung nanti ketol gawe dah gening, ya apa Dari deh. Kalau Allah Ta'ala ngalika sama Gusti Allah Ta'ala pamangka yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholiha wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Paman mangkau te sapa wong iku kana lamun ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man liqa rabbih ing tetemu pangeran. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan Allah ridho. Allah ridho. Pal yakmal, maka becik ngamal sopoman amalan amal solihan kang soleh. Maka hendaknya beramal soleh. Kalau pengen berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan ridho, maka hendaknya beramal. Wala yusriku, lan yang tawarannya kutakan sopoman. Bi ibadati rabbihi kalawan ibadah ing pangeran dan ing wong suci, dan yang keduanya tidak boleh menyekutukan dengan apapun atau siapapun di dalam ibadah kepada Allah. Artinya nggak ada tendensi yang lain. Hayang didenge ku batur, ya kan? Hanya kalau nggak hayang ditinggali ku batur, gitu. Makanya orang nih biasanya kalau apa ibadah nih supaya nggak ria gitu, itu jangan pengen didengar, jangan pengen di ini, udah biasa aja orang lewat sama kambing lewat sama kata apa tuh kata Gus Bahani katanya yang lebih ikhlas itu kan kebalikannya ria itu ikhlas ya, kebalikannya ria itu ikhlas. Yang lebih ikhlas itu yang suaranya demek ini orang mau di gimana. Ang deh ku baru suara rusak gua tuh udah muji. Ya tapi belum tentu yang nama Ria mungkin dari beberapa jalan. Ya. Ya, orang kalau orang sadar nih kita nih jelek gitu ini mau pengen puji. Makanya kayak Gus Dur ini senang mentertawakan dirinya sendiri. Gus Dur bukan memuji dirinya, senang mentertawakan dirinya sendiri. Jarang orang deh kayak Gus Dur. Kata Gus ini pasangan idealis saya. Yang satu suaminya buta tuntut istrinya faktor roda tawa Gus. Dia ini mentertawakan dirinya sendiri. Orang ikhlas begitu, itu kan? Orang jarang orang dia ngomong begitu aja ngambek, ya. Dia nggak biasa, sampai malah dirinya yang mentertawakan. Orang ikhlas begitu. Ai layaro tegese orang ningali. Ini gitu ya. Apa itu tulisannya? Layaro apa? Hamzah. Hamzah. Ya benar, iya. Hamzah ya. Maksudnya ibadah kepada Allah tidak menyekutukan dengan apapun itu maksudnya ala yaro ora pamer sopoman bi gitu ya bi apa nih sih tuh ah Hamzah la yuroi gitu. Tapi sininya la yuroi bi amali.
tapi nggak diamali emang di tempat. Aila yuroi ora pamer. Layaroi ora pamer bi amali kalon amaleman. Maksudnya orang yang ikhlas itu orang yang tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan apapun itu adalah orang yang tidak pernah pamer dengan amalnya. Pernah pamer. Nih, ria ini begini. Ada tiga. Ada ria ini orang sebelum melakukan udah pamer duluan. Ada pas melakukannya, ada sesudah melakukannya dicerita-ceritakan. Ya kan? Orang pamer itu ada. Nah kata Kiai ini yang bisa kembali lagi amalnya. Kalau pamernya pas melakukannya hilang amalnya. Nggak bisa kembali lagi. Waktu melakukannya ikhlas. Tapi habis melakukannya ya biasa deh kadang-kadang kan ayah pamer, ayah kapujinya. Nah itu bisa diistighfarin, ditaubatin, nanti bisa kembali. Tapi kalau pamernya pas melakukannya udah enggak diterima. Tapi kalau pamernya itu setelah melakukan, tapi bukan nganjurin kalau mau pamer habis melakukan, jangan. Maksudnya pamer itu ada tiga, ada pamer sebelum melakukan. Dosa pamer. Pas melakukan amal itu ada sesudah melakukan. Orang mau baca nih, nanti dek bentar lagi saya mau baca Quran nih 10 juz. Bentar pamer ya. Terus pas melakukannya ngenah-ngenahkeun suara di ini kenapa dia lewat, apalagi ada mertua ya kan bahasa dipaseh-pasehkeun deh mobil tuh lagi suka gram deh. Nah kalau pamer setelah melakukan ini kata guru saya Bahaya Irfan itu nanti bisa kembali lagi diistighfar, ditaubat. Tapi kalau pamer pas melakukan ya udah ya masalah. Kalau pas melakukan usahanya ikhlas. Oh, manusia kan kadang kayak gagah-gagah nanya. Kayak belagu nih kan, kayak oh, aku begini begitu nah. Tuh ada cara tobatnya. Wa ahrojalan ngariwatin sopo Ahmadu Imam Ahmad. Ngariwatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwa pama satemene leuwih den ini barang akhopu kang wedi sapa ingsun alik ngatas sira kabeh iku asyirkul asghar syirik kang sesungguhnya kata kanjeng Nabi ini yang paling aku takutkan, sesuatu yang paling aku takutkan adalah dari kamu sekalian adalah syirkul asghar. Nggak mungkin sih Nabi Muhammad sampai nyembah sendal gitu ya, nyembah patok. Enggak, Nabi nggak takut begitu. Yang aku takutkan nih syirik asghar. Iya, guru kata ternyata iya bener banyak kamera di mana-mana. Ya walaupun saya nggak memponis ini ya bahwa kalau pakai kamera riang enggak, karena dia itu kan tempatnya di hati. Ya tapi kan ada tanda-tanda. Orang kalau nggak ada kamera sholatnya ngebut, kok dipasang kamera jadi lama. Karena ada tanda-tandanya, ada. Karena Nabi bilang begitu, sesungguhnya yang paling aku takutkan, sesuatu yang paling aku takutkan dari kamu sekalian adalah riya. Ya, coba deh sekarang nih, banyak parulici gitu ya, garanjen, ini itu. Nabi wahwa utai sirkul asghar iku arya uriya. Pamer. Ya kulo ngadika sabal Gusti Allah yaumal kiamati besok dalam poe kiamat nih. Allah nanti bakal berfirman kepada orang-orang yang ria di hari kiamat. Ilmu ro'ina maring pirang-pirang rongkang ria. Apa kata Allah? Ida jaja yang mendengarkan yang balas. Sabal Gusti Allah. Anna saing manusia diamalin kalawan amalan nas. Idhabu budalana surah kabeh. Ilalla dina maring wong akeh kuntum kang ana sapa sira kabeh
iku turauna pada pamer sira kabeh fid dunya ing dalam dunya. Jadi ketika Allah bagi-bagi pahala bayaran deh, yang ikhlas dapat bayaran gede-gede pahala. Ada minta pahala, Allah aku mana bagian pahalaku. Tuh kamu mulai habis nikah nih pengen dipandang sama mertua, hayang kapan dulu mertua minta mertua, orang mertua lagi bingung ya kan, baru kasih pahala. Itu maksudnya gitu. Jadi Allah nggak mau kasih bayaran. Loh, kamu bukan untukku kok ibadahnya, untuk si fulan udah kita masih fulan. Hal tajiduna unduru ningalana sapa sira kabeh, hal tajiduna anatan mu sira kabeh indahum indal misaning alladzina jajan ing balasan. Apakah kamu sekalian mendapatkan balasan dari orang kamu pamer yang enggak main lagi ripuh, ya kan, yang pahala loh maksudnya, iya kan, boro-boro merek, ya kan, artinya di sini ibadah yang wa Ibnu Hibban lan ngariyokeun sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban dokanya Nabi inna akhwafa ma satemene leuwih den wadenine barang, sungguhnya sesuatu yang paling ditakuti oleh kanjeng Nabi. Aopu kanggo di sapa ingsun ala ummati ngatasi umat ingsun iku al israfu nyekutuaken bilai kerusul. Sungguhnya yang paling ditakut oleh kanjeng Nabi ini dari umatku, dari umatnya Nabi, yaitu menyekutukan Allah. Apa katanya? Ama eling-eling. Ini satu mana ingsun ikulas tu orang sapa ingsun. Aku lu ngucap ingsun tak buduna pada nyembah sapa kabeh samsan ing matahari. Wala komaron dan ora ing bulan. Wala wasanon ora ing berhala. Apa kanjeng Nabi ini? Yang aku takutkan dari umatku itu menyekutukan Allah. Maksud menyekutukan Allah kata kanjeng Nabi bukan umatku nyembah matahari, udah gak ada. Umat Nabi nyembah matahari udah gak ada. Atau nyembah bulan, atau nyembah berhala, nyembah patung gak ada. Karena Nabi gak takut. Umat nyembah patung insya Allah gak ada. Atau nyembah apa lagi, nyembah sendal gak ada. Nyembah pohon gak ada. Apa yang dimaksud oleh kanjeng Nabi menyekutukan Allah? Yang dimaksud di situ adalah walakin a'malan, tetapi yang aku takutkan a'malan pirang-pirang amal ibadah li gurillahi maring lian Allah. Beribadah tendensinya bukan karena Allah, tapi karena si fulan, karena ini, karena itu. Wasahwatan, dan karena syahwat, hobiatan. Ternyata ibadah ini karena syahwat, karena kesenangan. Loh, orang ibadah ini tendensi selain Allah, karena teman, karena siapa. Yang kedua syahwat itu nikmat gitu. Nikmat. Orang kan sampai joget-joget begini begitu kan. Itu ya udah deh, kita udah bahasnya dah dosa sih. Ini itu. Coba aja maksudnya nyata Nabi tahu. Cuma katakannya Nabi karena apa, tendensi selain Allah dan karena syahwat. Iya kan? Masih deh nikmat ngedahun syahwat, iya kan? Syahwat. Bukan karena Allah, karena nikmat. Masya Allah. Suaranya udah kayak raja dangdut. Raja apa lagi? Iya kan? Syahwat. Maksudnya bagian syahwat. Bukan karena ya pokoknya kalau ada niat ibadah serak-serak bacin ya tetep ya kan? Itu. Jadi bagian karena apa, pamer, yang keduanya karena syahwat. Itu bukan suara itu, mungkin subuhannya loba, ya kan? Mau ngaji di megetol, ini sajian mantep, mungkin itu syahwat. Syahwat kan kesenangan, syahwat perut, ya. Nah itu lah macam. Ya kita bukan menuduh, maksudnya kita mengingatkan diri kita, maksudnya hati-hati itu ya, maksudnya hati-hati, pasang niat yang baik sebelum berangkat. Yang pasang ya Allah bukan karena syahwat, enggak makan udah ini sudah bisa.
Watabroni karena di sini bahasa syahwatan ya, syahwat yang sangat kayak kok ikhlas kayak tapi ya gitu hati-hati maksudnya kita teguhkan lagi tekad kita niat gitu. Jangan sampai gitu karena Nabi paling takut kok ya. Dipikir mungkin amal soleh apalagi loba ternyata bagian syahwat. Wa Tabrani lan ngariwayatkeun sapa Tabrani Imam Tabrani Inna adna riyai satemene leuwih andap-andap ria minimalnya ria yang paling bawah paling minimal andap iku syirkun nyekutuaken termasuk syirik wa ahabul abidi utawi leuwih den demenine kaula pirang-pirang kaula ila ulama Allah hamba yang lebih dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah iku al-atqiya pirang-pirang wong kang takwa. Al-ahfiya pirang-pirang kang nyamar. Udah takwa nyamar. Gak banyak dongeng, gak banyak cerita maksudnya ketakwanya. Besok saya semalam tahajud, Masya Allah berdiri sekian juz baca gak banyak cerita kopi ya. Jadi yang di rumah juga gak pada tahu apalagi orang kadang-kadang ibadah udah nggak yang tahu orang pada tiru status di upload ya sama aja itu lebih ini lagi sih saya nggak pernah tahu orang pada tiru nah, itu. Al-afiyah al-mubaliguna tegese kang nekaken kabeh fi sitri ibadatihim ing dalam nutupe ibadah Allah. Dia ibadah tapi ibadah tutupi. Orang tahunya dia ini bukan ahli ibadah. Padahal ahli ibadah, padahal ibadahnya banyak tapi orang nggak tahu. Bisa karena biasa itu yang nembok. Padahal ibadahnya luar biasa. Ada orang enggak ibadah jarang tapi dilihatin. Kelihatannya ahli ibadah, padahal ibadah waktu itu doang. Ini kebalikannya. Watan jihalan bersiakan ibadah ansawa ibil a'rabi saking pirang-pirang cecampurane sifat alpaniati kang rusak dia benar-benar murni kan maksudnya memurnikan ibadah mensucikan ibadah daripada apa hawa-hawa nafsu syahwat itu dia murni wal akhlak lan pirang-pirang budi pekerti wal akhlak lan budi pekerti ada ning kang asor atau ibadah karena dunia karena pengen dilihat orang neraka hal-hal yang rendah dia sucikan itu ibadah Allah dina rupane wong akeh ida gobu ing nalikane lunga goib lunga sapa ladina lam yaptakidu maka ora kelang gini lam yuptakodu ora den ilangi sabaladina wa idza syahadu karena nyaksikan sabaladina hadaru maksudnya pada hadir sabaladina lam yu'rafu tegese ora den kenal sabaladina maksudnya dia tutup ini begini kalau dia hadir, ini orangnya nggak dianggap. Kalau dia nggak ada pun orang nggak ada kehilangan. Kenapa? Ibadahnya padahal hebat, cuma orang nggak tahu. Zikirnya padahal luar biasa orang kata sehingga kalaupun hadir yang nggak dianggap, kalaupun nggak hadir nggak ada yang ngerasa kehilangan. Kenapa? Nggak direkam. Oh, padahal begitu. Luar biasa itu. Itu orang itu model begitu. Di bumi nggak dikenal tapi di langit terkenal. Kalau sekarang pada pengen terkenal semua ini. Sampai ngaji perempuan dicabak kacau. Gusuran kacau sekarang nih saking pengen viral itu ya Allah bahaya. Itu bahaya. Sehingga Nabi nih pernah cerita begini. Rubba aswa akbar
banyak orang nih dekil penampilannya, nggak ini deh. Kalau misalkan ngelamar anak orang pasti ditolak, nggak menjanjikan penampilannya ini. Ngelamar anak orang, kalau misalkan minta bantuan nggak ada yang nolong. Tapi ternyata dia kalau memohon kepada Allah, doanya Allah terima. Ya tapi kita pun jangan suudon sama orang penampilannya nyentrik ya. Dan belum tentu juga orang penampilannya itu berarti wali, enggak juga, belum tentu juga sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang begini, as wa akbar, wah rambut acak-acakan, badannya penuh debu, kalau minta anak orang ditolak, apalagi minta pegawaian, semua nerima bisa. Tapi itu orang kalau dia berdoa Allah kabulkan. Ulaika, nah ini orang-orang begitu yang kalau hadir majlis nih nggak dianggap, nggak diperhitungkan, kalau nggak ada pun nggak ada yang nanyain, ulaika mereka itu a'immatul huda, pirang-pirang imam itu. Ternyata mereka nih masya Allah para imam-imam betul. Wa masyadul alam, dan mereka ini adalah lampu-lampunya alam semesta. Sehingga alam ini terang dengan cahaya keimanan. Dulu zaman Nabi ini ada sahabat namanya Tufel bin Amr. Ini Tufel bin Amr ini ketika dari kabilah Daus, kalau nggak salah ya, kabilah Daus. Ketika mau ke Mekah nih, lihat nama teman-teman, hati loh. Kamu mau ke Mekah nanti ada orang yang katanya aku nabi, namanya Muhammad, kamu dengerin omongannya itu kena sihir. Di framing gitu ya kalau bahasa sekarang ya, di framing supaya hati-hati loh, harus benci sama Muhammad. Sampai dia pergi ke Mekah nih, kupingnya tuh pakai kapas. Pas dia sampai ke Masjidil Haram, melihat seseorang yang sholat, di Ka'bah, dia copot, dia dengerin Nabi. Kok ini bacanya nih macam kali, ini yang dibaca kok luar biasa, apa ini baca? Dia dengerin, ngerti bahasa Arab, Quran betul. Itu dia nggak didawin sama kanjeng Nabi setelah sholat masuk Islam, langsung masuk. Orang pintar kan begitu, nggak pakai diceramain masuk Islam. Orang bodoh ceramain ya mas, atau hidayah jadi langsung masuk Islam sih. Akhirnya kata kanjeng Nabi, nanti kamu pulang ke kampung halaman kamu dakwah, ajak orang sudah masuk, pulang. Itu dia dakwah bertahun-tahun nggak dapat pengikut satu. Dipikir sama dia nih kayak dia gitu, dengerin bacaan Quran langsung masuk Islam. Sampai Nabi ini hijrah, dengan cerita Nabi masih di Mekah, sampai Nabi hijrah. Dia datang lagi kepada kanjeng Nabi, ya Nabi, gimana nih suku Daus nih, kabilah Daus nih orangnya Mongol gitu, goblok pun bahasa ini, atau bodoh atau susah diomonginnya, sinasihatinya. Dia benar-benar masih kuat kepercayaan yang dulu. Udah ya Nabi, doain biar kena azab aja. Enggak katanya, didoain sama Nabi, Allahumma hdi Dausan, ya Allah semoga engkau berikan hidayah kepada kabilah. Udah kamu balik lagi. Itu dia dengan membawa semangat pada ini, karena artinya usaha juga harus disertai dengan semangat usaha. Juga jangan doa aja nggak ada usaha. Pulang deh itu dengan membawa doa dari kanjeng Nabi satu persatu masuk sampai 80 keluarga, bukan 80 orang, 80 kakak kalau bahas sekarang ya. Dan yang masuk Islam di tangannya Tufel bin Amr adalah Abu Hurairah.
itu kalau nggak salah pada tahun ke-7 setelah itu. Termasuk Abu Hurairah masuk Islam. Di tangannya Tufel bin Amr. Awalnya dia ajak tuh 80 keluarga termasuk adalah Abu Hurairah diajak ke Madinah. Pas ke Madinah Nabi nggak ada. Nabi lagi perang Khaybar. Kalau nggak salah Khaybar itu dari Madinah ini bahasa 120 apa ya, kilometer. Wow. Di sini kemana di 120 kilometer. Jawa Tengah ada ya, Ji? Hah? Jawa Tengah ada ya. 120 kilometer. Jawa Tengahnya masih sini. Nyusul Tufel bawa itu 80 kakak itu. Nabi seneng banget. Disitulah Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi. Nah, tapi udah masih Islam di tangannya Tufel bin Amr. Kemudian Abu Hurairah tuh mulai jamu Nabi terus bersama Nabi. Iya, Abu Hurairah itu nggak lama itu sama Nabi terus. Nabi ngaji, Nabi apa sama Nabi itu? Ya Abu Sufyan. Kemudian Abu Hurairah itu dia nih ngeluh sama Nabi, ya Nabi, saya ini kok banyak ngaji kepada engkau tapi pada hilang, hafalannya pada hilang, hafalannya pada hilang. Udah ngaji banyak dapat hadis dari kanjeng Nabi tapi pada hilang apa? Maka kata kanjeng Nabi nih, udah sini sorbannya atau lidah ya, aslinya sorbannya yang udah yang paling itu Nabi ini kayak nyauk gitu. Berapa ilmunya sedikit gitu. Kemudian katanya Nui coba buntel tempelkan dada. Itu mulai dari itu yang udah lupa pun ilmu-ilmu yang udah lupa datang kembali sehingga dia nih sampai hafalannya cepat, udah hafal nggak lupa. Makanya Abu Hurairah itu menjadi perawi hadis terbanyak. Padahal tuh masih sampai di tahun ke-7. Nabi wafat kan tahun 10 setelah 3 tahun. Ya tahun. Ya tapi dengan barakah doa, karena itu memang jangan ngantengin doa. Tuh, kalau sekolah ini cuma 10 tahun ukul, tapi pinter luar biasa, ilmunya banyak. Kalau sekolah 6 tahun yang itu can bisa baca, can bisa aja gitu ya, SD sampai kelas 6. Iya kan? Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.